Halo Alexer, selamat datang di channel OLX Indonesia. Kali ini kita di segmen ngegas, yaitu adalah nge-review mobil bekas berkualitas. Dan kali ini kita akan ngebahas Toyota Kijang Innova generasi pertama yang merupakan update yang ketiga, yaitu update yang dimulai dari tahun 2013 dan disebut sebagai Innova Barong. Kebetulan yang di samping kita ini adalah Innova tipe E yang merupakan varian yang cukup menarik untuk menjadi mobil keluarga, mobil sehari-hari dengan rasa harga yang terjangkau tapi rasanya khas kenyamanan dari sebuah Toyota Kijang Innova. Sekarang kita akan bahas lebih dalam. Untuk itu tonton terus videonya. Oh iya, jangan lupa juga like video ini serta subscribe ke channel OLX Indonesia dan juga share video tentang review mobil ini di sosial media kalian. Kita mulai dari bagian eksteriornya. Jujur sebenarnya saya nggak terlalu paham kenapa disebut sebagai Innova Barong. Tapi mengingat memang perubahannya secara signifikan, update ketiganya ini menggunakan grill dengan ukuran yang sangat besar ini, banyak pro kontra pada saat itu, di mana tahun 2013 yang mendapatkan versi ini disebutkan penampilannya yang kurang menarik. Tapi tetap saja, Innova adalah Innova dan laris di tanah air. Untuk tipe E sendiri sebenarnya penampilan di bagian depan terlihat sederhana di sini ya, mengingat tidak ada sentuhan chrome sama sekali, terkecuali adalah untuk di bagian logo Toyotanya. Kemudian memang tipe E ini juga polos, tidak dilengkapi dengan fog lights, tapi untuk headlamp sama, dia adalah multi reflektor, yang mana untuk lampu depannya sendiri, lampu jauh dan lampu dekatnya menjadi satu kesatuan di bagian dalamnya, lampu kecil dan juga lampu sennya. Oke, sekarang kita akan ngebahas ke bagian mesinnya aja dulu ya. Untuk mesinnya sendiri, Innova Barong ini sebenarnya hanya ada dua pilihan mesin saja ya, yaitu mesin bensin berkapasitas 2000 cc yang mana kode mesinnya adalah 1 TRFE. Kemudian untuk mesin dieselnya sendiri yaitu adalah mesin berkode 2KD FTV, 4 silinder yang dilengkapi juga dengan turbo. Nah, untuk yang di samping kita ini adalah mesin bensin yang mana mesin bensin 2000 cc-nya ini menghasilkan tenaga 136 PS ya. Dan di tahunnya Innova Barong ini lahirlah untuk varian transmisi otomatis di tipe varian E-nya. Tapi memang untuk varian tipe E-nya ini dia tidak dilengkapi dengan sistem pengereman ABS, jadi benar-benar konvensional biasa, simple mobil ini. Dan menurut saya sudah lebih dari cukup karena memang untuk sebagai mobil kegiatan sehari-hari kita ngejar kenyamanannya dari sebuah Innova. Tapi untuk fitur-fitur komplitnya kayaknya dirasa cukup untuk tipe E seperti ini asal sudah bertransmisi otomatis. Nah, untuk di bagian samping sendiri, tipe E sebenarnya dulunya dia tidak selengkap seperti penampilannya di tahun-tahun ini. Di mana tipe E sendiri saat ini untuk di tahun 2014 pun juga sudah mendapatkan list body yang sebenarnya di sini ada sedikit sentuhan chrome-nya. Kemudian untuk handle pintunya dia berwarna tetap dasar plastik, warna hitam plastik. Tapi untuk di spionnya dia juga sudah mendapatkan sentuhan chrome. Tapi yang di samping kita ini sudah sedikit dimodifikasi, chrome-nya di-delete, begitu juga di kaca spionnya sudah diberikan aksesoris tambahan. Untuk velgnya sendiri, dia standarnya sudah mendapatkan ring 15 velg alloy, tapi bukan seperti yang di samping kita ini karena ini sudah menggunakan velg Innova Reborn tahun 2016 ke atas. Sedangkan untuk aslinya adalah ring 15 yang sama seperti tipe G-nya, jadi dia modelnya sudah polish dengan ukuran 15 inci. Untuk di bagian samping, fitur-fiturnya cukup simpel, sederhana. Pelipatan spion juga belum elektrik, jadi masih melipat secara manual untuk versi tipe E ini. Untuk di bagian belakang, kalau tipe E di generasi sebelum-sebelumnya, versi sebelum-sebelumnya, dia penampilannya lebih simpel. Kali ini dia dilengkapi dengan sedikit sentuhan chrome di bagian bawah kaca. Kemudian juga di bagian tengah pintu bagasinya ini dia dilengkapi dengan sedikit sentuhan reflektor yang mana juga ada panel plastik di bagian sisi atasnya ini, moldingnya, yang membuat penampilannya terlihat lebih elegan lah di bagian belakang, tidak terlalu polos. Dan juga tipe E juga sudah mendapatkan wiper belakang. Karena pada saat generasi awal tipe E itu belum ada nih kayak gini-gini. Kemudian rear spoiler juga menjadi standar pada tipe E ini yang mana dilengkapi dengan third brake lamp di bagian tengahnya. Ini third brake lampnya adalah LED juga loh.
Untuk di bagian interiornya sendiri, di Innova Barong ini sudah mendapatkan update, yaitu adalah dilengkapi dengan dual SRS airbag yang mana dia hadir di lingkar kemudi dan juga di bagian sisi passenger alias penumpang di sebelah kiri. Kemudian dia bertransmisi otomatis, sudah dilengkapi dengan AC double blower, dan penampilan dari desain setirnya pun juga lebih fresh di sini ya. Nah, untuk selebihnya, Innova ini di bagian dalam tidak ada perubahan yang signifikan, terkecuali seperti layaknya adalah bahan fabric dari joknya sendiri ini, yang mana motifnya ada perubahan-perubahan. Saya sendiri pun juga tidak terlalu ingat mengenai joknya ini, karena Toyota sendiri melakukan update pada Innova itu banyak banget, apalagi kalau yang perubahan kecil-kecil, dia bisa ada perubahan kapan aja sebenarnya. Oke, sekarang kita langsung aja tes impresi berkendaranya. Sebenarnya sih Innova dari awal itu selalu saya mengingatkan adalah dia nyaman. Udah beda banget dibandingkan dengan Kijang sebelumnya. Rasanya benar-benar nyaman, suspensi pas, diisi dengan beban penuh ataupun tidak, suspensinya ini rasanya pas aja. Saat diisi beban penuh, ya sedikit lebih lembut, menjadi lebih nyaman, cuman ya di bagian belakangnya akhirnya terasa sedikit menjadi limbung ya. Tapi bicara soal limbung, sebenarnya mobil ini tetap sebagai karakter sebuah MPV dengan ground clearance yang tinggi, dia punya karakter limbung. Tapi menurut saya acceptable dan tidak mengganggu pada mobil ini. Terus untuk transmisi otomatisnya rasanya, ya ini adalah otomatis konvensional biasa. Jadi terkadang rasanya dia tidak sesigap itu untuk kickdownnya. Tapi ya juga rasanya cukup-cukup aja. Di mesin 2000cc bensinnya ini, untuk penggunaan dalam kota oke, tapi saya sempat merasakan apabila untuk penggunaan luar kota, apalagi dengan kontur menanjak, dia cukup struggle mesinnya. Rasanya mesinnya seperti kekurangan torsi gara-gara transmisi otomatisnya ini. Jadi bawaannya dikit-dikit harus kita kick down, bawaannya dikit-dikit berasa seperti kurang tenaga, yang akhirnya memang rasanya dia harus mengeluarkan effort yang lebih mesinnya. Jadi kita harus injak pedal dalam-dalam karena dia terasa sekali kekurangan tenaga karena posisi rasionya seperti kayak kurang gitu ya mungkin ya. Sehingga dirasa di sini untuk transmisi otomatis mungkin lebih cocok di pairing dengan varian mesin yang versi dieselnya. Kekedapan kabin ya, untuk tipe E sendiri pun tetap kekedapan kabinnya oke, tidak ada perbedaan dengan varian-varian yang lebih tingginya di sini. Saya merasa sama semuanya. Kemudian juga rasa berkendara juga sama. Hanya perbedaan itu tipis di fitur-fitur aja lah. Tapi untuk selebihnya overallnya, saya cukup dengan tipe E seperti ini. Saya merasa sudah lebih dari cukup untuk penggunaan mobil sehari-hari. Innova dikenal cukup bandel, jarang bermasalah. Tapi Anda harus selalu melakukan test drive. Kenapa begitu? Karena Anda harus tahu apakah transmisi otomatisnya benar atau enggak ya. Mengingat rata-rata mobil Kijang Innova ini kan menjadi mobil pekerja dan rata-rata kilometernya sudah tinggi. Memang terkadang sudah jamnya Innova transmisi otomatisnya mendapatkan refreshment alias harus overhaul si transmisi otomatisnya. Apalagi juga Innova ini banyak banget yang transmisinya, maksud saya odometernya itu udah dirubah-rubah, dimundurin paling sering. Nah, akhirnya membuat kita juga nggak tahu soal riwayat hidup dari si mobilnya, apalagi transmisi otomatisnya ya. Itu aja sih, kalau kaki-kaki dia tergolong kuat, punya usia yang panjang, kemudian juga mesin juga apabila kita melakukan perawatan tune-up secara berkala sesuai, penggantian oli juga sesuai, otomatis mobil ini mesinnya cukup awet. Dan lagi-lagi untuk bahan bakar juga sebaiknya kita menggunakan bahan bakar yang oke, karena untuk yang versi transmisi otomatis ini juga agak mudah knocking, menggelitik apabila kita menggunakan RON yang rendah. Mengingat beban transmisi otomatis ini di mesin 2000cc-nya ya membuat mesinnya ini cukup berat lah sebenarnya kerjanya. Itulah review kita kali ini tentang Toyota Kijang Innova generasi Innova Barong yang lahirnya dari akhir tahun 2013. Jadi mungkin video ini bisa menjadi inspirasi bagi para Lexers yang sedang mencari mobil keluarga untuk berliburan, mengingat saat ini adalah momen untuk berlibur di akhir tahun, mengingat sekarang adalah penghujung tahun 2023. Oke Lexers,
Semoga video ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda, jadi jangan lupa like videonya serta share video ini ke seluruh sosial media Anda, dan juga jangan lupa subscribe ke channel OLX Indonesia. Kalau cari Innova seperti ini, bisa cari juga di web kita, yaitu adalah olx.co.id. Terima kasih telah menonton, dadah!